Ada rasa takut atau tidak ada? Anak-anak dalam Tuhan Yesus, Pak, tidak ada rasa khawatir. Harusnya begitu, Pak. Tidak ada rasa pada ada ketakutan. Sebab apa? Sebab kita telah dikasihi oleh Yesus Kristus sendiri. Dan dosa kita telah diampuni oleh Yesus di kayu salib. Jadi untuk rasa takut, untuk rasa khawatir, saya rasa sudah tidak perlu ada lagi. Untuk anak-anak yang bersekutu, yang sudah dekat sama Bapak kita di surga. Begitu, Pak. Luar biasa ya penjelasannya kok Afi. Saya ulang pertanyaannya ya. Jadi masih ada rasa takut? Masih ada rasa takut tapi tidak ada ketakutan. Jawabannya meningkat itu. Ya, ada rasa takut tetapi tidak ada ketakutan. Kok Afi tadi berusaha untuk eh, berbicara di dalam status atau posisi memiliki identitas, gitu. Makanya kok Afi itu pakai kata kondisional tadi. Kalau dalam persekutuan dengan Tuhan, yang ngomong gitu. Kalau dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, jadi Pak Tadus mulai mulai jujur gitu, mulai jujur, mulai realistis, sebenarnya mulai realistis gitu. Saya tadi tuh saya tuh tadi mengira bahwa teman-teman nggak bisa lantang bilang tidak takut karena sebetulnya ada rasa takut. Jadi mau jawab ya ya bohong kan. Ya, maksudnya tidak sesuai dengan apa kata hati kan. Betul nggak gitu? Ya paling nggak nih yang bisa ngomong nih Pak Tadus. Ya kan? Jadi Pak Tadus jadi melembutkan soften ya, melembutkan kalimatnya dengan ada rasa takut tapi tidak ketakutan gitu. Nah, ini teman-teman kalau apa ini yang kita justru mau ini yang justru kita mau eh, ingin pelajari bagaimana Alkitab gitu menjawab bagaimana Alkitab menjawab hidup saya sehari-hari gitu. Bagaimana Alkitab menjawab realitas hidup saya sehari-hari. Eh, Makanya saya menekankan kemarin bahwa kasih yang sempurna itu ya menuntun ke dalam dua hal gitu. Yang pertama itu adalah secara identitas gitu. Secara identitas. Identitas itu adalah sesuatu yang sudah selesai gitu. Sesuatu yang kita tidak perjuangkan ya. Jangan ada yang apa katanya memegahkan diri gitu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ini itu bukan hasil usaha tapi pemberian gitu. Saudara kalau kemarin ingat di Roma pasal 6 kita juga belajar itu. Ya, tadi malam ingat nggak kata-katanya? Kalau kita bilang kita itu tidak berdosa, kita itu Penipu, kita itu tukang tipu kan? Terus anggap dia dusta, pendusta. berdusta. Itu clear sekali. Nih, sementara katanya dosa kita itu sudah turut disalibkan gitu. Manusia lama kita yaitu hidup kita yang lama, yaitu semua cerita dosa itu turut disalibkan loh. Terus kalau kita bilang kita tidak berdosa, kita tidak berdosa, itu kita penipu dan menganggap dia pendusta gitu. Saudara,
kita mau cari itu. Nah, tadi itu mirip sebenarnya, ini analogi itu, analogi. Tadi kok Afif mulai mencoba untuk eh, berangkat dari satu satu apa satu dasar. Tadi itu kok Afif tuh berangkat dari satu dasar. Karena kalau tidak ada dasar, yaitu Kristus, itu nggak bisa ada apa-apa gitu. Kalau Kristus itu tidak dibangkit, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu gitu. Sia-sia gitu, sia-sia. Kenapa sia-sia, saudara? Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu juga tidak dibangkitkan. Dan kalau kamu tidak dibangkit, maka sia-sialah percaya kita itu. Menarik ya. Makanya di dalam pengakuan iman Rasul itu, yang paling terakhir itu apa? Kebangkitan kebangkitan tubuh, ya, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, ya kan? Coba Yuli hafal pengakuan iman Rasul di apa? Di di gereja masih 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 di ini, biasanya masih diulang, masih ya, iya. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia percaya kita. Karena kalau Kristus tidak bangkit, kita juga tidak ikut bangkit. Gitu. Dialah yang sulung, dia adalah buah sulung, kata 1 Korintus 15 ya. Ayat 20 sampai 23. Itu menarik gitu. Ya. Dia yang sulung, dia adalah buah sulung. Bahkan di Roma 8 ayat 29, ya, supaya ia menjadi sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 23, kamu dikasih karunia sulung roh. Gitu. Jadi kalau bukan karena dasar itu, itu memang sia-sia. Sia-sia. Tidak kemana-mana gitu. Ya. Tidak ada sesuatu yang sejati secara rohani dalam hidup kita kalau bukan karena dasar itu. Nah itu tadi Ko Afi itu berusaha untuk nih, dia Ko Afi harus keluarin statement kan gitu. Kan saya tanya nih gitu. Lu nggak ada yang jawab. Ini Ko Afi kan tergugah kan gitu. Ini kenapa nggak bisa jawab ini? Ya kan? Jadi dia jawab gitu. Yang lain yang lain ini Ko Afi nggak kelihatan muka. Yang lain ini kan kelihatan muka. Saya tatap, dia hanya menatap saya tapi nggak kasih jawab. Jadi saya juga nggak heran. Saya udah membaca, oh ini ini pasti dia masih ada rasa takut. Tapi kalau dia bilang jawaban berbeda sama pastor bahwa tidak ada takut, ini nggak bisa, ini gimana ini? Saya bilang tidak takut. Nah, Ko Afi harus jawab juga kan, harus jawab. Tapi kalau Ko Afi bilang tidak ada rasa takut, dia juga merasa membohongi diri sendiri. Jadi dia kasih kondisional, kondisi. Dia bilang, kalau kita dalam persekutuan dengan Tuhan itu, maka kita tidak takut gitu. Nah, jadi Koavi udah kasih kondisi. Nah, karena dengar itu, Pak Tadus mulai berani untuk memposisikan apa yang dia rasakan gitu. Yang dirasakannya itu, ya masih rasa takut tapi tidak ketakutan gitu. Udah mulai ini kan, jadi membahasakan dalam versi yang berbeda tuh, ya. Nah, justru ini teman-teman. Uh, Justru ini pentingnya membahas yang dari kemarin-kemarin itu mengenai kasih yang sempurna itu menyentuh dua hal. Hal pertama adalah posisi, yaitu identitas. Yang bukan yang adalah pemberian gitu. Ya, yang adalah pemberian, bukan hasil usaha. Dan itu bicara mengenai kasih yang sempurna itu adalah kasih yang dikaruniakan. Ya, yaitu kasih karunia gitu. Ya. Sehingga dari situ
itu membuat kita tidak apa? Tidak eh, tidak takut. Kalau tidak takut itu bahasa lainnya apa? Khawatir. Bahasa lainnya tidak takut itu apa? Pakai ayat juga boleh. Keberanian percaya. Iya, Berani. keberanian percaya. Ini sudah 3 kali kita ketemu belum terkristalkan. Kan saya bawa-bawa tuh kemana-mana kan. Jadi bahasa Alkitabnya ada, makanya saya bilang pakai ayat juga boleh. Jadi kita nih, teman-teman sekarang nih sebenarnya harus terbiasa dengan kata-kata 1 Yohanes 7 itu, 1 Yohanes 4 itu. Perhatikan nggak? Perhatikan nggak ya pilihan katanya? Keberanian percaya. Wah, emang percaya saja nggak cukup? Itu, saudara tangkap nggak? Tangkap nggak ininya? Ya, resonansinya, getarannya tangkap nggak? Kenapa pakai kata keberanian di depan? Hmm? Itu loh, ya kan harusnya aku percaya kepada Tuhan. Ya, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Kan percaya, ya kan? Ya kan? Ku tidak bimbang. Nah, kenapa pakai kata keberanian percaya? Karena apa? Realitasnya kita ada rasa takut. Itu fakta, ya kan? Rasa takut dalam berbagai warna. Khawatir, gelisah, cemas, gitu. Bimbang, gitu. Ya, maka muncul kata keberanian percaya loh. Ya, coba renungkan kalimat itu. Saya renungkan setiap momen, ya, bukan setiap hari, setiap keadaan, gitu. Gue punya nggak ya keberanian percaya untuk berserah, gitu. Punya nggak ya keberanian percaya untuk berserah, untuk tidak ambil tindakan sendiri, berserah saja, ya. Bukan hanya percaya, tapi keberanian artinya mendorong diri untuk tetap teguh gitu. Ya, tetap tegap gitu. Ya, mendorong diri gitu untuk tetap teguh, tetap tegap gitu. Mendorong diri untuk berani gitu. Ya, untuk percaya gitu. Ya, coba selalu saudara renungkan kata-kata itu ya, keberanian percaya. Artinya ada satu realitas gitu. Ada satu realitas. Realitas apa itu? Ketakutan. Oke? Jadi sekali lagi saya ulang-ulang di situ supaya teman-teman tuh bisa bisa merasakan jawabannya Ko Afi tadi gitu. Rasakan tuh jawabannya. Kenapa jawabannya muncul seperti itu ya? Gitu. Itu kan. Kenapa pakai kondisi gitu? Gitu. Ko Afi mau coba jelaskan lebih jauh jawaban tadi. Nah, mengenai apa Pak? Mengenai kondisi apa? Ini Seseorang Ko itu Afi, dalam Ko Afi ini loh. Ko Afi ganti ini, ganti di apa? Ganti HP atau apa? oh HP Pak ada dua. Jadi yang satu ini bisa buat ini Pak untuk Zoom. Soalnya gini, biasanya suaranya Ko Afi itu keras gitu. Ini itu setengahnya, benar nggak? Iya Pak. Mungkin internetnya lagi jelek Pak sekarang ini setelah Oh, iya iya, iya, banyak gangguan Pak. Betul. ya, ya, Mungkin iya, iya, oke. Soalnya biasanya suara Bapak tuh paling keras gitu, paling keras. iya Nah, Pak ada. Nah, kalau eh, begini
maksudnya Bapak yang jadi Bapak mau bertanya mengenai apa tadi Pak? Oh, iya ya. Oke. Enggak, tadi kan Kok Afi jawab tuh, ya. Saya pertanyaannya kan apa masih ada rasa takut gitu. Nah, Kok Afi jawab apa? Eh, Kalau takut itu kalau bagi untuk anak-anak Allah ya yang sudah kita teman-teman dengar nggak ya? yang, yang Sangat Tuhan kecil kita, suaranya Pak Afi. oh saya deketin ke internet ya. Iya, ini Nah, mungkin agak coba keras. sekarang kuat ya. Enggak sih, harusnya bukan masalah ke internet biasanya. Kemu- Jarak Mungkin jauh. Kok Afi pakai ini, pakai headset. Oh ya pakai headset Pak. Iya, Oh, itu dia. iya. Mesti Itu. dilepas Pak. Ya, coba nggak pakai headset. Oke, Karena headset. bentar Pak. Ini ini kita mulai membumi nih teman-teman, membumi. Ya. Gimana Pak? Nah, biasanya gini. Biasanya Gimana gini. Pak? Cukup bagus. Bukan cukup lagi Sangat ini. bagus, sangat jelas. Iya, ini biasanya gini. Apa yang berubah tuh? Ya Pak, jadi begini, kalau Bapak kan dari kemarin kan sudah mengutarakan yang panjang lebar gitu penjelasan Bapak itu. Dan Bapak juga yang memberikan firman-firman Tuhan. Bagaimana anak-anak Allah itu jangan sampai ketakutan, jangan sampai ada rasa khawatir, ya kan Pak? Nah, Hmm. kesimpulan saya ya mau nggak mau memang kita harus setiap saat harus ada persekutuan dengan Bapa kita di surga begitu, ya kan Pak? Dan juga setiap hari kita tuh harus intim dengan Bapa kita di surga. Ya, kita mesti ada saat teduh, baca firman Tuhan, ya. Kita doakan apa yang perlu kita doakan, saudara kita, warga kita, saudara seiman kita, orang-orang kudus semuanya, ya kan? Kayak umpamanya kayak misionaris-misionaris atau penginjil-penginjil hamba Tuhan. Semuanya kita harus doakan, Pak, begitu. Jadi ada pokok-pokok doa yang memang kita harus ada setiap hari bagi kita untuk datang kepada pada Tuhan begitu, Pak. Nah, kalau kita sudah kedekatan sama Bapa di surga, saya rasa untuk tentang kehidupan di dunia ini itu udah tidak perlu dirisaukan lagi, Pak. Iya, tidak perlu dirisaukan lagi. Sebab apa? Kalau kita intim sama Tuhan, Bapa kita di surga, apa yang kita butuhkan itu Bapak udah siapkan. Bapak udah sediakan. Seperti kayak ada firman Tuhan kan, burung saja tidak apa yang di udara itu tidak diberi apa tidak ada Tidak dia menabur. cari-cari tapi Tuhan yang memberi dia makan. Hmm. Ya kan Pak? Begitu. Jadi memang kalau anak-anak Tuhan yang benar-benar sudah intim sama Bapa di surga, itu tidak ada risau lagi dalam hatinya untuk rasa khawatir, rasa ketakutan. Ya kan? Sebab apa? Roh Allah yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari permasalahan apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Begitu Pak. Gitu. Ya, teman-teman perhatiin ya, saya memperhatiin dengan cermat loh, ya, apa statement Ko Afi tadi. Saya rasa, gitu, pakai ini. Saya rasa harusnya, gitu ya. Sementara Pak Tadus bilang rasa takut masih ada, gitu.
Ini dua rasa, ini dua-dua pakai rasa ini. Yang lain ikutin aja dulu ya, soalnya nggak berani ungkapkan rasanya. Oke, ya coba renungkan aja ini, ya nggak berani kasih tahu rasanya kan? Kok Abi tuh udah pakai saya rasa, saya langsung tangkap tuh, saya rasa gitu. Pak Tadus ada rasanya tadi. Nah, kok Abi saya tanya nih, jadi eh, kan gini, saya rasa kita anak Tuhan itu ya harus selalu dalam persekutuan dengan Tuhan supaya kita tidak gitu ada di dalam apa tadi bimbang atau khawatir gitu kan atau takut gitu. Tapi rasa secara kenyataannya rasanya ada nggak takut kok? Sejatinya masih ada sih Pak. Sejatinya masih Ya, ada. Tapi kalau kita untuk kedepannya berpikiran kedepannya lagi Pak. Sebab roh Allah itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita punyai masalah. Roh Allah yang di dalam diri kita jauh lebih besar dari persoalan kita Pak. Kita harus ada mindset begitu Pak. iya. Nih saya kembali lagi ya. Jadi Ko Afi barusan katakan bahwa ada gitu. Tapi gitu. Dikasih kondisi. Ada, tapi gitu. Nah, ini justru teman-teman, ini yang saya mau kita pelajari dua hal yang memiliki itu kebenarannya itu masing-masing gitu. Gitu, dua hal yang memiliki kebenarannya itu masing-masing. Kebenaran mengenai keberanian percayanya. Gitu. Kebenarannya mengenai keberanian percaya di dalam dua hal yang berbeda gitu. Dalam dua hal yang kita itu harus lihat masing-masing berbeda. Yang satu bicara mengenai secara status hukum gitu. Secara de jure gitu. Yang satunya secara de facto gitu. Makanya teman-teman kan rasa kayak ya jadi pernyataan yang agak bebas tadi ya terjemahannya gitu yang Pak Tadus tuh ungkapkan itu ya bahasa bahasa slangnya tuh kayak gitu. Ada rasa takut tapi tidak ketakutan. Itu kayak bahasa puitisnya gitu. Ada rasa takut tapi tidak ketakutan. Koafi itu membahasakannya lebih apa ya lebih alkitabiah gitu. Ya kan? Ya, lebih alkitabiah cara menjelaskannya gitu. Kemarin kan saya udah kasih catatan ya bahwa memang dia menuntun kita kepada dua hal gitu. Pertama bicara mengenai posisi dan status gitu ya. Nah, posisi dan status ini ada gunanya ya. Ada gunanya ya, ada gunanya bukan hanya mengenai di hari akhir yang bicara mengenai keberanian percaya akan hari penghakiman gitu kan. Keberanian percaya akan penghakiman itu gitu. Bahwa aku tidak akan dihukum lagi karena semua alasan-alasan yang kemarin kita sudah baca di dalam firman Tuhan kan gitu kan. Karena hukuman itu sudah ditanggung. Sudah dan 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 manusia lama kita telah turut disalibkan gitu. Jadi bicaranya mengenai itu kan. Poin pertama itu. Jadi di pikiran kita itu harus punya apa pengetahuan kebenaran yang memiliki tatanan gitu, tatanan yang tersusun rapi gitu, sehingga kita itu bisa tenang gitu. Sehingga gini loh, ketika kita menjawab sesuatu, itu pasti jawabannya kan keluar dari dalam gitu. Kita mencoba untuk menyusun dengan apa yang kita tadi tadi kok Hafid itu pakai kata saya rasa, saya rasa. Itu dia udah mulai pakai saya rasa gitu. Itu dia menarik ke dalam loh. Ya, ada jawaban yang eh, namanya di alam sadar gitu ya. Jawaban. Jadi kita ditanya langsung jawab gitu. Tapi ada jawaban yang kita renungkan dulu. Saya rasa gitu.
Artinya di situ memang ada pertimbangan untuk jawab ini yang bagus, yang pas yang mana ya? Seolah-olah cari yang pas yang mana jawabannya. Gitu. Oke. Eh, jadi jadi eh, kita harus tuh punya tatanan itu di dalam hidup. Nah, nanti di poin kedua itu bahkan bukan hanya tatanan, itu harus membuat satu apa kesadaran akan perenungan gitu, kesadaran akan perenungan mengenai pergumulan dan realitas hidup kita gitu. Nanti saya mau masuk ke situ. Tapi saya mau misahkan dulu nih supaya teman-teman apa ini contoh nih ya, contoh. Waktu saya tadi tanya ada rasa takut, nah teman-teman bisa jawab begini nih. Eh, Tidak ada ketakutan untuk eh, hari penghakiman. Bisa 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 lihat nggak jawaban? Tidak tidak ada rasa takut untuk hari penghakiman. Karena apa? Karena penghukuman itu tidak ada lagi. Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Kristus. Gitu. Ya kan? Tidak ada ketakutan. Terus bagaimana dengan nah, saya akan nanya kan bagaimana dengan hidup sehari-hari? Ya kan? Ya, jawabannya Ko Afi dan Pak Tadus gitu. Ya. Nah, memang itu yang apa itu yang menjadi poin kedua dari apa? Dari kasih Allah yang sempurna itu. Ya. Oke, jadi kita buat singkat di sini. Jadi kasih Allah yang sempurna itu menuntun kepada identitas dan posisi saudara ya menjadi orang-orang yang tidak takut lagi atau memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman gitu. Itu satu ya, itu satu ya. Nah, kasih Allah ya, jadi 1 Yohanes 4 ayat 17 itu dia berbicara mengenai keberanian percaya untuk hari penghakiman. Ya, saudara kalau perhatiin ya, mengenai hari penghakiman. Nah, yang kedua adalah kasih Allah yang sempurna itu menuntun kepada apa? Kemarin relasi, hubungan gitu. Ya. Itu yang dikatakan Ko Afi tadi, yang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa dalam persekutuan dengan Tuhan kalau masih berseteru dengan Tuhan. Saya ulangin kata-kata ini ya. Tidak ada orang yang bisa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan kalau masih hidup dalam perseteruan dengan Tuhan. Gitu. Makanya muncul kata-kata seteru salib. Orang yang hidupnya itu seteru salib, ya, seteru salib. Itu adalah orang-orang kayak katanya apa? Yang Tuhannya adalah perutnya. Gitu. Filipi pasal 3 ya. Gitu. Tidak mungkin hidup dalam persekutuan kalau dia menjadi seteru, ya. Uh, Kolose pasal 1 ya, kalau nggak salah ya. Kamu yang dahulu, apa katanya? Membencinya di dalam hati dan pikiranmu. Itu. Jadi kita itu yang berseteru dengan Tuhan. Gitu. Maka di Kolose 1 itu juga disebutkan bahwa apa di dalam kematiannya sebagai manusia dia memperdamaikan gitu. Dia memperdamaikan kita dengan Allah gitu. Di dalam kematiannya sebagai manusia dia memperdamaikan kita dengan Allah. Ya. Gitu kan? Coba kita baca dulu ya ayat itu tuh, ayat itu. Jadi ini di situ tuh penting karena gini nih. Uh,
Apa bagaimana kita tiba-tiba tuh gini, persekutuan dengan Tuhan itu tidak muncul dengan tiba-tiba gitu. Relasi itu membawa kita hidup dalam persekutuan. Gitu. Tadi Ko Afi masih mencoba pakai kata di dalam apa keintiman kan gitu. Nah, keintiman itu bicara mengenai bergaul gitu. Orang yang tidak bergaul nggak mungkin intim, nggak mungkin karib gitu. Saudara ngerti nggak? Ya, ngomong bestie tapi jarang ketemu, bukan bestie. Nah, ngerti nggak? Ngomong dekat dengan Tuhan, tapi mohon maaf kalau jarang ketemu Tuhan, gimana ceritanya dekat sama Tuhan? Ini nanti pembahasan berbeda tuh. Orang nggak mungkin intim atau karib kalau nggak bergaul, gitu. Nah, orang nggak mungkin bergaul kalau tidak mungkin bersekutu, gitu. Orang yang bisa bersekutu Allah kalau apa? Kalau perseteruannya dengan Allah itu diselesaikan. Gitu. Coba kita uh, Kolose 1. 21, 22. um, Iya, yang apa membencinya di dalam hati. Kolose 1, 21, 22. Oke, Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diberdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. bisa ulangin, Pak? Juga Jadi kamu yang menarik ya, ada posisi, ada posisi terakhir kan, terus ada posisi awal ya, itu menarik tuh. Teman-teman perhatiin tuh. Ini di sini jadi muncul nih perseteruan jadi persekutuan gitu. juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kelihatan kan dari posisi 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 perseteruan jadi eh, persekutuan gitu. Nah, coba supaya teman-teman ngerti ini nih berseteru nih kayak apa ya gitu ya. Karena apa? Karena gini nih. Soalnya tadi kok Afi bicara kalimat kondisional tuh. Kalau kita, nah coba saudara, emang 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 kalau kita tidak bersekutu kayak apa yang namanya berseteru ya? Gitu nih. Coba lihat baca beberapa ayat ya gitu. Filipi 3 kalau nggak salah ya. Ayat berapa ya yang seteru salib gitu. Eh, Ayat 20, 18, 20 kalau nggak salah. 17, 18, 20. Filipi pasal 3. Ah, Filipi 3:18 ya. ya Karena intinya hmm? ya, seteru salib. ya di situ kan. Nah, jadi ini orang percaya loh. Ini orang percaya nih, tapi dia tuh masih seteru salib. Kita nggak ngomong lagi nih orang yang belum percaya, itu Roma pasal 3. Nggak cari Allah gitu, ya kan? Roma Filipi 3 ayat 18 ini. Iya, Karena tuh lah. seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dibaca ayat ke bawahnya, Pak. Kesudahan mereka ialah Nah, jadi ada definisi nih orang seteru salib itu apa gitu.
Coba. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, kan gitu. Nih, teman-teman, eh saya nggak mau kelewatan ini nih. Tadi yang Ko Afi bilang itu, kalau kita tidak dalam kalau kita di dalam persekutuan, maka kita tidak takut gitu. Tapi kalau kita tidak dalam persekutuan itu berarti kita dalam perseteruan. Kayak apa sih itu yang tidak dalam persekutuan? Semata-mata pikiran mereka tertuju kepada dunia ini. Saudara pasti rada rasa takut dan ketakutan gitu. Ya, ada komentar dulu nggak sampai di sini? Betul gitu kok, Afi? Iya Pak, benar sekali Pak. Iya. Gitu. Sekarang begini Pak, kalau orang yang tidak dekat sama Bapak, kita jangan jauh-jauh. Umpamanya dalam keluarga, umpamanya kita punya anak, dan anak itu tidak dekat sama orang tuanya, Hmm. pasti dia ada ketakutan anak itu sendiri. Hmm. Pasti. Tapi kalau Hmm. dia dekat sama bapaknya sebagai ayah kandungnya, Hmm. dia lebih tenang, Pak, begitu. Apalagi yang bapak kita yang di sorga itu. Hmm. Hmm. Jadi ada betul tuh, ada kondisinya loh. Ada kondisinya. Nih, teman-teman ya, kita mau bahas kondisinya. Kita juga nggak mau, kita harus tahu kenapa nih hujan turun. Jangan cuma taunya pakai payung. Bingung pasti, masih suami bingung. Enggak, ya kita harus tahu. Itu yang kita mau pelajari supaya dalam pergumulan kita setiap hari di dunia ini. Sekaligus perjuangan kita. Kita tahu menghadapinya, itu loh maksudnya. Itu. Ini kenapa nih dilama-lamain nih Zoom kayak gini? Karena pergumulan kita itu lama banget juga. Ini teman-teman ada nggak yang punya masalah lebih dari 2 hari? Oh, jangan omong, Pak. Ada yang seminggu masalahnya. Ya kan? Ya, ini Zoom-nya nggak seberapa nih, kan? Siapa tahu Zoom ini dilama-lamain beriring dengan masalah saudara berkembang, kan? Jadi ada temannya gitu loh. Ya kan? Itu saya sengaja loh, saudara. Saudara tahu nggak? Saya deklarasi kayak kebenaran begini itu. Saudara tahu nggak? Lawan kita tuh penghulu di udara. Semakin saudara deklarasikan yang namanya kebenaran, itu adalah senjata rohani. Itu sebenarnya tujuannya. Itu sebenarnya tujuannya, gitu. Ya, kalau tidak ada, wah orang bisa depresi dan cari jalan sendiri, saudara. Nah, lama-lama dia dalam perseteruan lagi dengan dunia, gitu. Ingat ya, kata berseteru dengan dunia itu semata-mata pikirannya itu terhadap hal yang dunia, gitu. Contohnya, perutnya tuannya, Tuhannya itu adalah perutnya katanya. Terus dia bilang tadi apa? Kemuliaannya itu adalah aib, gitu. Aib itu yang menjadi kemuliaan. Jadi yang itu menarik gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu terkait langsung loh yang kita bicarakan tadi, teman-teman. Ya. Nah, mari kita dudukkan. Ini kalau kita duduk tuh harus rapi. Ada orang yang duduk nggak rapi? Ada Pak di itu, di apa namanya? Di angkot ya. Kalau di Jakarta namanya angkot. Kalau di sana namanya apa? Oto ya. Apa sih? Ya, ya. Demo. Bemo, Demo. bemo. Ah, di Membo tuh biasanya orang duduk nggak rapi loh, ya. Gitu. Ya, tapi ini mari kita dudukkan dengan rapi, ya. Jadi kalau ada lagu ku tidak takut sebab kau besertaku. Nah, jadi dalam kalimat singkat itu saja, saudara bisa menangkap, gitu ya. Rasa takut kita itu, rasa takut kita itu eh, mendapat jawaban, gitu ya. Bukan hilang loh, saudara. Mendapat jawaban ketika apa? Ketika kehadirannya itu menjadi nyata, gitu.
Itu saudara dan saya itu harus tangkap tuh. Ini ada dimensi ini. Nah, itulah dimensi hidup sehari-hari bersama hidup dimensi hidup sehari-hari bergaul, hidup bergaul dengan Tuhan gitu. Nah, itu yang akan membawa saudara menjadi semakin karib gitu dan semakin intim. Orang yang hidupnya berkenan, mungkin saudara tanya kan, maksudnya orang hidup berkenan itu gimana? Orang hidup berkenan itu adalah orang yang hidup bergaul gitu. Apakah orang yang bergaul itu tanpa cacat? Ada. Makanya teman kita kan tadi itu ya. Ko Afi kasih contoh yang luar biasa. Itu contoh tadi contoh yang perfect loh saudara. Di dalam keluarga itu maksudnya apa? Udah jelas-jelas antara bapak sama anak. Hubungannya jelas. Gitu. Bekas bapak nggak ada, bekas anak nggak ada. Ya, ngerti nggak? Nggak bisa dipisah gitu maksudnya. Gitu. Nggak ada bekas gitu. Bekas suami ada, bekas istri ada. Pak Tadus belum punya bekas ya. Saya juga belum punya. Ya kan? Kan ada kan. Tapi bekas anak, bekas ayah nggak ada. Nih, ayah kamu, orang tua kita udah pisah terus kan nggak, oh itu bekas papa saya, nggak ada gitu. Nih ya, anaknya udah durhaka gitu. Artinya meninggalkan orang tua. Tidak, dia nggak bilang itu bekas anak saya, nggak ada. Hubungannya jelas. Nah, ini ya yang kita bahas di poin pertama itu maksud saya itu identitasnya jelas dan menarik nggak saudara? Bukan karena kamu yang memilih aku kan gitu kan, tapi aku yang memilih kamu gitu ya. Ya, semua yang dipanggilnya itu mereka juga yang dipilihnya. Aku itu kata-kata itu tuh dulu saya bingung loh saudara. Bukannya dipilih dulu baru dipanggil. Enggak. Coba baca Roma pasal 8. Ya, semua yang dipanggilnya baru diulang di Roma 8:29 ya. Baru diulang di 30-nya. Semua yang dipanggilnya itu juga mereka juga yang dipilihnya. Ya. Nah, teman-teman eh, jadi jadi by his grace oleh karena kasih karunia-Nya. Wah, eh, tarik nafas dulu ya, bilang oleh karena kasih karunia gitu. Ya sehatkan tuh, rohmu sehatkan, batinmu sehat oleh karena kasih karunia. Hirup itu kekuatan surgawi oleh karena kasih karunia. Wah, itu tuh membangun fondasi yang kuat dalam diri saudara. Itu energinya kuat banget oleh karena kasih karunia. Yanti yang bukan siapa-siapa, sekalipun tetap Yanti Olang berharga di mata Tuhan. Gitu, ya kan? Itu. Jadi His grace itu kasih karunia-Nya itu memberikan dasar yang benar-benar kuat. Nah, saya spill sedikit di situ ya sebelum kita lanjut. Udah 3 malam saya bilang saya spill di situ tapi nggak pernah. Just itu yang membuat saya dan saudara itu memiliki posisi di depannya roh kegelapan, kerajaan kegelapan, di hadapannya roh-roh jahat, di depannya iblis. Bukan karena ini loh saudara ya. Bukan karena eh, eh, apa eh, apa cara kita gitu, bukan karena eh, apa usaha kita, tapi karena posisi gitu. Nah, kesadaran akan posisi itu tuh harus harus teman-teman harus teman-teman memiliki keyakinan gitu, gitu kan? Jadi gini, ngerti nggak maksud saya? Ini bagaimana memiliki pertahanan terhadap roh-roh jahat, iblis gitu, ya? Ini kan ya di di kehidupan kita sehari-hari kan banyak tuh, ya intimidasi roh-roh jahat gitu, ya kan? Jawabannya nggak kemana-mana, jawaban balik ke poin ini, itu bahwa posisi kita di dalam Kristus itu karena mendapat kasih karunia,
Dan itu panjang lebar tinggi udah dijelasin ya. Oleh darah Kristus dan oleh perjanjian yang dimeterai oleh darah Kristus. Gitu. Ya, saudara dan saya ditempatkan kudus, tak bercacat. Nah, orang-orang percaya diberi kuasa. Ya. Matius 10 ayat 1, Lukas 9 ayat 1, Markus 16-17. Orang percaya, murid-murid Kristus diberi kuasa untuk mengusir setan. Hafal ayatnya, baca nanti. Matius 10 ayat 1, Lukas 9 ayat 1, Markus 16 ayat 17. Ya. Diberi kuasa. Karena apa? Karena perjanjian tadi, karena posisi tadi. Oke. Nah, itu spillnya ya, utang 3 malam. Udah dapat ya, lunas ya. Nanti ada session khusus gitu untuk secara praktisnya gimana. Itu tinggal praktis, tapi apa posisinya jelas. Makanya nggak perlu saudara ini gitu, ya. Apa eh, apa sih gitu ya? Eh, kan banyak orang tuh, saudara perhatiin nggak? Kalau orang pelepasan atau ngusir roh jahat gitu ya, demonstrasinya itu macam-macam gitu, ya. Gitu. Ada yang apa? eh, ada yang heboh gitu loh, saudara ya. Saudara ya, suaranya dikencangin padahal tahu nggak? Justru saudara di dalam ketenangan dan keyakinan akan posisi itu iblisnya bisa tahu diri gitu. Bisa tahu diri sendiri gitu. Ya kan? Di dalam keadaan itu. Nah, itu yang saya bilang saya spill itu ya. Bentar ya teman-teman. Ah, Oke. Nah, jadi eh, di dalam hidup kita bagaimana mengenai kasih Allah yang sempurna itu? Itu memiliki dimensi yang berbeda gitu. Nah, dimensi itu adalah punya dinamikanya gitu. Nah, mirip sama yang kita bahas kemarin mengenai, oh, manusia lama kita sudah turut disalib. Tapi kalau kita bilang kita tidak berdosa, kita itu penipu dan menganggap dia pendusta gitu kan. Yang menarik, kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Terus kebenarannya seperti apa dong? Nah, tadi malam ada yang masih rekam, ya. Kebenarannya seperti apa? Jangan dosa itu berkuasa lagi atasmu. Ya, jangan mengikuti keinginannya, kan gitu. Tetapi hendaklah kamu dimerdekakan atas dosa itu, ya. Dan kalau kamu sudah dimerdekakan atas dosa, katanya apa? Jadilah Hamba kebenaran. hamba kebenaran, pelaku-pelaku kebenaran, gitu. Itulah dinamikanya mengenai si kancil yang licik itu ya, dosa ya. Ya, saudara harus tahu cara menghandle keinginan-keinginan daging gitu ya. Harus tahu caranya. Harus secara taktis tuh tahu. Gitu. Ingat ya, cara hadapi dosa itu cuma satu, saudara. Jangan puaskan keinginannya. Jangan puaskan nafsunya. Karena itu terjadi di dalam daging, gitu. Perencanaannya bisa di akal, dirasa-rasa, di digumul-gumuli di dalam hati gitu. Tapi pelaksanaannya di dalam daging, eksekusinya gitu. Entah itu saudara maki-maki orang, entah itu saudara eh, gosipkan orang, paling rendah dulu nih ya. Entah saudara balas WA dengan pakai jari gitu, atau sampai pakai tampar orang gitu, itu eksekusinya dalam daging gitu. Dan saudara tahu nggak kalau udah dieksekusi dagingnya puas nggak? Nah, tadi sama saya Pak Lepri tahu ini ya, Ko Afi ya tahu ya. Coba kan, kalau udah marah-marah sama istri, udah setelah itu puas nggak? Puas, puas, ya kan? Ya, setelah selesai puas nggak? Puas. Yang puas siapa? Daging. Batin saudara menderita nggak? Menderita. Aduh,
tapi sudah lewat gitu. Itu dinamikanya. Nah, atau Yanti Kerida lah ya. Tapi nggak jarang ya. Jarang lah marah-marah kalau ke adiknya. Soalnya ke adik itu tadi itu yang ke Afi itu kan ada kayak keluarga kan. Tapi kalau ke istri kan orang lain. Maksudnya kayak ada hubungan darah. Itu emang ya ini nggak sempurna ya ininya saudara ya. Secara analogi aja. Jadi yang saya mau yang saya mau tekankan itu adalah eh, taktis ya tak 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 taktik ya taktik yang taktis gitu ya. Taktik yang taktis itu untuk menghadapi mengenai dosa itu saudara, jangan jangan kau ikuti keinginannya. Roma 6 ya. Ayat berapa kemarin ya? 14. Nah, 14 kemarin. 14 atau 12 tuh ya. Jangan dosa berkuasa lagi. Jangan kau ikuti keinginannya. Nah, itu maksudnya apa? Jangan puaskan nafsunya. Kalau kamu marah, makanya Alkitab bilang, kalau kamu marah, jangan apa katanya? Sampai matahari terbenam. Belum. Sebelum matahari terbenam ya. Jangan salahin matahari, jangan. Ntar dulu. Kalau kamu marah, apa katanya? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan buat dosa. Jangan sampai berdosa. Ya. Tuh, langsung. Jangan. Boleh setelah itu jangan sampai matahari terbenam ya. Boleh salahin matahari. Tapi kalau kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Maksudnya apa? Ya jangan puaskan keinginannya itu. Gitu. Emang masalahnya apa, Pak? Emang dosa tidak diampuni? Oh, dosa tetap diampuni. Masalah dosa itu sudah selesai. Tapi masalahnya ketika kita memuaskan keinginannya itu, waduh, saudara, dia dapat amunisi, tabungan, tabungan, gitu. Dia membangun tuh, ya, itu yang dibilang nature, tuh, kodrat, gitu, kodrat, naturnya tuh, itu ya itu yang kemudian nih ya di dalam Roma pasal 2 itu dibilang itu. Roma pasal 2 dan di mana ya gitu ya. Ada ayat yang bilang tuh dia tuh menuduh gitu. Ya, ada selain Roma pasal itu ada. Jadi dalam hati itu dia menuduh. Jadi tahu nggak? Ya sama nih Roma pasal 7 kan. Roma 2. Iya, itu dua kan ada, tapi ada yang lain, ada yang di mana gitu ya. Tapi Roma pasal 7 juga sama kan, berjuang melawan. Ingat nggak? Hukum-hukum lain itu berjuang melawan. Nah, kekuatannya dari mana? Kekuatannya ketika dia dipuaskan. Memorinya itu muncul. Wah, aku pernah berhasil mengalahkan Adrian. Memang Heinz belum, makanya saya pakai di sini Heinz. Adrian sering kalah, Yanti sering menang, Olang sering salah kalah. Makanya jangan pakai dua-dua Yanti, biar kita bisa salahin salah satu. Bercanda ya. Ya. Nah, saudara, itu taktik yang taktis gitu. Yandri setuju nggak kata-kata saya ini? Ya kan? Ya, Setuju. ya, betul loh. Ya, kadang-kadang kalau saya live, Yandri lewat. Ya kan? Saya bilang sering loh. Ya, saya live tuh Yandri lewat ya. Yang sering lewat tuh Yandri, Dorcas gitu lewat. Ya, karena saya tahu akunnya kan dan fotonya juga sama itu ya. Sama yang di akun. Jadi saya tahu. Eh, jadi sekalipun kasih Allah itu sudah sempurna, saudara. Tetapi di dalam fakta hidup sehari-hari, itu ada dinamikanya. Nah, dinamikanya ini adalah pergumulan yang sekaligus perjuangan. Ya, bahasa bahasa kerennya itu ada konflik dalam batin gitu. Nah, tadi malam kita udah bahas tuh, kalau mengenai dosa, ingat. Jadi kasih Allah yang sempurna itu tidak serta-merta itu terus meniadakan dosa. Tidak serta-merta kemudian kamu menjadi manusia sempurna. Tidak serta-merta kemudian kamu tidak memiliki masalah di dalam hidup. Masalah ekonomi, masalah hubungan, gitu.
Tidak serta-merta saudara hidupnya pasti. Tidak serta-merta menghilangkan ketidakpastian hidup. Itu yang kita mau bahas tuh berlama-lama nanti. Gitu. Karena tergantung kasusnya kayak apa. Gitu. Dan kita deal setiap hari kan dengan hal-hal itu. Nah, tetapi sebagai payung atau sebagai cover atau sebagai kepastiannya yang kita dapatkan itu apa? Nah, tadi Pastor udah pasang ayatnya tuh, silakan dibaca. Yang Timotius tadi, itu covernya. Cover pertama kemarin, Roma 8 ayat 15. Ya, kamu tidak diberi roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Gitu. Jadi jangan tertuduh. Tetapi katanya apa? Kamu diberi roh yang menjadikan kamu anak Allah. Gitu. Selalu ada cover. Gitu. Oke, kamu jatuh, tapi kamu anak. Kamu dalam masalah, tapi ingat ya, kamu anak. Gitu. Nah, emang kalau apa? Kalau apa? eh, kalau sudah ditebus emang seperti apa gitu. Sekali lagi tidak menjadikan kita tidak berdosa, tidak menjadikan kita sudah sejadi sempurna, tidak menjadikan kita tidak punya masalah, tidak menjadikan kita uh, ini resiko bisnisnya hilang gitu. Kalau berbisnis, berusaha gitu. Bukan kemudian kasih alam membuat risikonya nggak ada. Secara ini gitu ya. Nah, coba baca ayatnya yang uh, tadi Pastor udah posting tuh. Itu covernya, saudara. Timotius tadi itu. Ada di kolom chat. Oh, pada lihat kolom chat. Oke. Uh, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara perhatiin kan? Itu covernya. Ya. Jadi covernya itu selalu Allah. Kamu itu adalah bait di mana roh Allah berdiam. Gitu. Yang tuan rumah siapa? Kita. Ya. Tamu kehormatan, dia. Dia yang harus kita kasih tahta. Gitu. Itu tetap di dalam rumah itu. Di dalam bait Allah itu. Ya. Sebagai rumahnya itu dinamika, yaitu pergumulan sekaligus perjuangan hidup kita. Itu berlangsung. Ya. Antara ya antara tujuan dan realitas gitu. Ada konflik gitu. Aku ingin untuk hidup serupa dengan Yesus, tapi realitas hidupnya ya punya tantangan gitu, punya pergumulan gitu. Jadi covernya itu apa? Nah, kita masuknya. Jadi covernya itu adalah itu bicara dengan poin yang kedua itu. Ya, bahwa uh, kita baca ayatnya ya. 1 Yohanes pasal 5 ya. 1 Yohanes pasal 5. Satu Yohanes pasal 5. Ah, kan?
Judulnya aja iman yang mengalahkan dunia kan? Eh, tapi gimana ya? Oh ya, jadi 1 Yohanes 5 ayat 4 gitu ya. Itu satu orang, terus nanti baca Yohanes 16 ayat 33. 1 Yohanes 5 ayat 4, mulai dari ini dulu ya. Yohanes 16 ayat 33 baru ke 1 Yohanes. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Suaranya kecil. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita pasti mengalami aniaya nggak di dalam dunia? Ya, itu Yesus yang bilang, ya kan? Bahkan coba di ayatnya ada satu lagi ya. Oke, 1 Petrus 5 ayat 9. Dari ayat 8. 1 Petrus 5. Tadi ya Yohanes 16:33. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Kayak tadi dong, lomba-lomba buka mic. Jangan lihat-lihat berlomba-lomba. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kebayang Lawanlah nggak? dia. Kebayang nggak teman-teman? Tuh ya, sebentar ya Pak. Tadi jadi itu keadaannya seperti itu. Saya dan saudara itu di dalam bayang-bayang kehidupan sehari-hari itu kayak gitu. Jadi lagi pergi ke kampus, lagi naik mimbar Pak Tadus gitu. Lagi ya
Yandri lagi online di TikTok gitu ya. Itu apa kita tuh di dalam bayang-bayang seperti itu gitu. Ya. Nah, ayat 9-nya bilang apa? Unmute dulu, Pak. Masih. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Gitu. Ya. Jadi cukup ya aniaya dan derita ya. Itu dinamikanya gitu. Itu dinamikanya, teman-teman. Gitu. Nah, eh, sekarang mari kita masuk ke 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ialah iman kita. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, jadi di situ tuh di situ tuh sebenarnya berbicara satu hal ya. Lebih ke fondasi tadi itu, tetapi dia juga bicara menyentuh ke iman ya, bicara iman. Nah, iman itu adalah bukan hanya hidup nanti atau yang akan datang, tapi hidup hari ini, gitu. Hidup hari ini. Jadi Yohanes 16:33 katakan apa? Tapi tadi ada kata-kata yang saya lupa ya. Yang telah mengalahkan dunia. Iya, tapi Abdi Di bilang dalam ketahuilah. dunia kamu menderita penganiayaan. Terus tetapi ketahuilah bahwa aku telah mengalahkan dunia gitu ya. Kuatkanlah hatimu. Itu. Coba ya. Ini coba itu ini loh saudara. Itu kata-kata yang menarik gitu ya. Jadi dia bilang dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kalau orang yang khotbah di gereja kan langsung ambil judul itu ya. Kuatkanlah hatimu ya. Mari sama-sama katakan sebelah kiri sebelah kanan yang bilang kuatkanlah hatimu. Gitu. Ya, Jadi jadi itu dinamikanya. Saudara tahu bahwa seluruh saudaramu ya di santero jagat seluruh dunia itu mengalami penderitaan demikian. Kamu akan dianiaya. Terus responnya kita apa? Ya, kuatkanlah hatimu. Makanya tadi itu tetapi kamu dianugerahi itu roh yang apa katanya membangkitkan. Ya, membangkitkan. Ada pakai kata membangkitkan loh ya. Gitu. Ya. Apa 3 itu? Membangkitkan A, B, C. Apa? Kekuatan kasih dan ketertiban. Ya, ya, membangkitkan apa? Kekuatan. Membangkitkan kekuatan. Kuatkanlah hatimu. Ya. Jadi roh yang ada di dalam saya dan saudara itu roh yang bukan yang memberi ketakutan tapi yang membangkitkan kekuatan. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Gitu. Ya, kadang-kadang ada iya. Artinya gini loh saudara ya, bahwa di dalam pergumulan kita itu sekaligus perjuangan kita di tengah-tengah dunia itu, kasih Allah yang sempurna itu menghadirkan penyertaan yang sempurna. Saya ulang ya. Jadi kasih Allah yang sempurna itu di tengah-tengah pergumulan sekaligus perjuangan kita di tengah-tengah dunia ini itu menghadirkan penyertaan yang sempurna. Gitu. Itu tidak berarti bahwa menghapus semua masalah kita. Enggak. Itu tidak berarti bahwa menjamin stabilitas ekonomi kita. Tidak sama sekali. Itu juga tidak berarti bahwa menghilangkan risiko-risiko keputusan-keputusan yang kita ambil. Bisnis kah, di dalam keluarga. Tidak. Tetapi yang pasti adalah penyertaanmu.
sempurna. Ya, rancanganmu penuh Penuh damai. penuh damai. Pasti saudara suka kan kalau selip-selipin lagu kan, kalau nggak kan monoton, garing ya, benar nggak? Apalagi WL sukanya nyanyi ya, ya. Jadi kalau ada lagu itu langsung Yanti buka mic. Betul, udah betul itu Yanti, jangan malu-malu ya. Oke, nah kita, saya cuma mau kasih clue aja malam hari ini. Nanti lanjut ke bulan-bulan berikutnya kan minggu depan kita udah masuk Februari itu, bulan Valentine ya. Sekaligus bulan Gongsi Facai. Februari itu penuh warna loh, ya. Jadi teman-teman ya, kasih Allah yang sempurna itu artinya sudah penuh, sudah selesai. Artinya apa? Identitas saya dan saudara di dalam Kristus itu merupakan kepastian, gitu, ya. Bahkan ketika kita membawanya ke dalam, itulah yang membangkitkan keberanian percaya, ya. Ya, itulah yang membangkitkan keberanian percaya. Ya. Keberanian percaya akan apa? Akan hari penghakiman. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Itu yang kemudian membangkitkan roh, ya, membangkitkan di dalam kita apa? Roh yang apa? Memberikan kepada kita roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, gitu, ya. Kasih dan damai, ya, membangkitkan. Nah, kasih Allah yang sempurna itu ya tidak berarti gitu ya kita tidak menghadapi pergumulan hidup gitu ya. Yesus yang berkata bahwa kamu akan menghadapi penganiayaan ya. Lawanmu si iblis gitu. Itu seperti singa berkeliling mengaum gitu. Kamu akan mengalami itu ya. Derita itu kamu akan alami sama seperti saudaramu yang lain gitu. Nah, tetapi dia kasih ini kan, kuatkanlah hatimu, apa katanya? Aku telah mengalahkan dunia. Menarik loh. Jadi secara covernya, secara apa? Secara kesudahan dunia ini, saudara ya. Secara awal sampai akhir, di dalam kekekalan itu memang sudah selesai gitu. Selesainya dengan apa? Dengan kemenangan gitu. Selesainya dengan apa? Dengan kemenangan. Makanya 1 Korintus 15 bilang apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Kan gitu. Ya. Dosa itu udah diselesaikan, tetapi apa? Saya dan saudara hidup dalam dinamika dosa. Saya tambahnya dinamika kuasa dosa. Bagaimana mengelola tuh kuasa dosa? Itu. Jangan lagi dosa berkuasa atasmu. Jangan ikuti keinginannya. Tapi apa? Merdekalah. Gitu. Kalau merdeka, ya jangan jadi hamba dia lagi, tapi jadilah hamba kebenaran. Itu taktik yang taktis, gitu. Ya, jangan puaskan keinginannya. Nah, kasih Allah yang sempurna itu menghadirkan penyertaannya yang sempurna. Tidak berarti bahwa dia menghapus semua masalah ekonomi, gitu. Ya, dia menghapus semua ketidakpastian dalam hidup, enggak. Tapi penyertaannya sempurna, gitu. Ya. Nah, nanti kita akan bahas ya minggu depan mengenai bagaimana penyertaan Allah yang sempurna di dalam hidup kita gitu ya, ketika kita menghadapi pergumulan hidup gitu. Seperti yang saya cerita, ya di ruang ICU, saudara lihat darah mengalir keluar dari organ bagian dalam tubuh gitu, saudara mau ngapain? Ya kan? Secara manusia terbatas. Apakah kasih Allah tidak sempurna di situ? Roma 8 ayat 35 katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Singkatnya, tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Nah, jadi lagu-lagu nanti ke depan ini, nanti penyertaanmu sempurna dan
Apa yang dapat memisahkanku? Nah, ya. Jadi kasih itu hadir ya di dalam pergumulan sekaligus perjuangan hidup kita di tengah dunia ini ya. Amin. Ya, kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur karena kebenaran-Mu membawa kelegaan. Kebenaran-Mu itu membawa kemenangan. Kemenangan-kemenangan dalam hidup kami yang mengukir cerminan kemuliaan dari hari ke hari. Sampai kami terus menikmati persekutuan dengan Tuhan hari demi hari. Dan kami tahu dan percaya di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami itu tidak pernah sia-sia. Bahkan itu akan mendapatkan upah sebagai hasil yang kami akan lihat di akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.